siang. Kali ini saya lagi ada di posko pengumpulan dana dan bantuan yang didirikan oleh DT Peduli. Nah, kali ini gimana keseruan mereka dan gimana sih persiapan mereka untuk ke tempat lokasi? Mari kita ikuti. Jangan kemana-mana, tetap di DTV. Halo, assalamualaikum. Iya. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bang. Kami dari TV, jadi kami mau tahu nih gimana sih keseruan dan persiapannya mau ngasih bantuan ke yang terdampak. Boleh dong diceritain? Boleh, siap. Oke, silakan masuk. Oke. Semuanya. Jadi, alhamdulillah kami dari Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli Riau atau kita dikenal sebagai Darut Tauhid Peduli Riau sedang mempersiapkan untuk keberangkatan menuju Tapanuli Selatan dan juga di daerah Pasaman Barat. Alhamdulillah dengan seluruh amanah donatur, insya Allah hari ini kita sudah menyalurkan amanah donatur. Insya Allah hari ini teman-teman komunitas dan teman-teman relawan akan berangkat jam 2 nanti untuk menuju ke lokasi. Dan silakan ke belakang, ini mungkin beberapa dari sembako yang kita persiapkan. Kemudian ini juga insya Allah kita kirimkan juga sembako yang sudah kita siapkan. Jadi waktu tanggal 13 kemarin kita sudah mengirimkan paket bantuan itu ke Aceh melalui truk dan juga pakaian layak pakai. Alhamdulillah untuk yang hari ini kita kembali menyalurkan keberangkatan menuju Tapanuli Selatan dan juga Pasaman Barat dalam bentuk pangan, pakai sembako dan kebutuhan pokok dapur umum lainnya. Begitu, Mbak. Kira-kira nanti ini perjalanan dan kegiatannya berapa hari ya, Mas? Kalau kita estimasi hitung itu berangkat hari ini, kemungkinan nanti pulangnya itu paling lama itu hari Selasa besok. Jadi hitungannya 2 hari di lokasi bencana. Alhamdulillah kita dari DT Peduli sudah melakukan tanggap bencana urgensi, tanggap bencana kemarin kita lakukan di Tapanuli dan sudah membangun dapur umum untuk tahap pertama, dan ini tahap kedua akan kita salurkan lagi kembali. Begitu, Pak. Gitu. Kalau boleh tahu yang di depan kan ada lagi persiapan tuh, Bang. Boleh dijelasin dong apa gitu persiapannya, kira-kira apa aja lagi sih yang biasanya kegiatannya? Nggak mungkin kan kita cuma bantuan gitu. Apa sih kegiatannya selama di sana kira-kira nanti? Kemungkinan nanti teman-teman relawan kita akan memberikan sedikit seperti bermain bersama dengan anak-anak di situ. Kemudian mungkin kita bisa melakukan pengabdian masyarakat di sana. Dan ini tim kita yang sedang mempersiapkan apa aja yang perlu kita persiapkan untuk kegiatan di sana. Mungkin untuk kegiatan trauma healing yang terjadi pada anak-anak sekitar. Kemudian kita juga membantu mana barangkali di sana masih ada evakuasi jenazah yang perlu kita bantu. Memang jalur yang kita tempuh itu adalah jalur daerah yang terisolasi. Barangkali memang bantuan di sana sangat sulit untuk masuk. Jadi prioritas kita itu adalah membantu daerah-daerah yang memang kebutuhannya itu sangat sulit untuk masuk ke sana. Sehingga teman-teman itu tidak bisa akses mobil, motor masuk ke sana, harus menggunakan jalan kaki. Terutama di daerah Pasaman Barat dan juga daerah yang memang masih terisolasi daerah Tapanuli Selatan. Begitu, Mbak. Kira-kira nanti relawannya ada berapa sih totalnya dari sini? Kalau kita relawan dari DT Peduli, insya Allah itu nanti ke Tapanuli Selatan itu sekitar 10 orang yang berangkat ke Tapanuli Selatan. Kemudian nanti dari tim Sumbar itu sekitar 7 orang dan nanti akan dikoordinir dengan relawan kita sudah menunggu di Kota Pasaman Barat ya, untuk langsung kita menyalurkan di daerah terisolasi di sana. Berarti udah ada yang pergi duluan, nanti berkumpul lagi. Benar. Sudah kita atur bagaimana strategi untuk penyaluran itu. Gitu, Mbak. Jadi kalau yang di luar rencana mungkin ya kita lagi menunggu koordinasi dari pusat, kemudian nanti kita juga menunggu donasi-donasi yang terkumpul. Apabila nanti setelah bantuan ini ada kembali donasi dalam bentuk uang yang terkumpul, insya Allah kita akan menyalurkan kembali. Jadi rencana itu kita belum tahu nih penyaluran hari apa dan bulan apa, akan tetapi kita nanti akan menunggu donasi-donasi yang terkumpul sehingga nanti memungkinkan dan memadai donasinya, kita akan langsung salur ke tempat yang belum tersalurkan. Ya, dalam arti kata tempat yang memang kategorinya
masih terisolasi untuk akses bantuan ke sana, begitu Mbak. Kira-kira apa sih harapan dari DT Peduli untuk warga yang sekitar Pekanbaru atau Riau sekitarnya gitu? Ya mungkin barangkali ada yang juga mau jadi ikut relawan gitu. Siap. Barangkali boleh disampaikan ke kamera. Baik, mungkin kami dari Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli Riau, harapan besar kami itu adalah mari sama-sama kita kuatkan donasi kita, mari sama-sama kita bergandeng tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Insya Allah dengan bantuan ini kita akan salurkan dengan amanah-amanah bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, puan-puan yang ada di Provinsi Riau ini untuk menyalurkan donasinya kepada Lembaga Amil Zakat Darut Tauhid Peduli Riau. Insya Allah dengan donasi yang sudah terkumpul, kita akan mengajak relawan yang bersedia untuk menyalurkan bantuan itu. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Oke, amin. Semoga ya, siap. aspirasinya didengar sama masyarakat, makin banyak juga terima donasi tentunya. Siap Mbak ya. Semangat ya buat kawan-kawan semua tentunya. Moga-moga sampai di tangan yang benar. Amin. Oke, itu dia teman-teman semua keseruan dari persiapan dari DT Peduli yang bakal berangkat nih ke Tapanuli Selatan untuk membagikan donasi dan juga bantuan dari teman-teman sekalian. Mungkin barangkali teman-teman yang juga pengen ikut keseruan lainnya ataupun juga pengen jadi dalam, boleh banget nih langsung aja ya hubungi ke Mas siapa? Rifki, atau bisa langsung hubungi call center kita DT Peduli Riau atau mengunjungi platform dari media sosial kita yaitu Instagram dan juga Facebook ataupun TikTok DT Peduli Riau. Di situ ada call center dari DT Peduli Riau, atau bisa langsung mengunjungi kantor DT Peduli Riau, itu tepatnya Jalan Marsan sebelah Ramayana Robinson Panam. Begitu. Jadi teman-teman itu jadi transparan banget ya buat bantuannya, donasinya, ada kegiatannya banget ya. Benar, Mas ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat langsung nih. Itu dia teman-teman, untuk keseruan lainnya jangan lupa saksikan terus di DTV. Teman-teman, kali ini saya sudah sama salah satu relawan yang udah pernah terjun langsung nih ke lapangan, tepatnya ke Batang Toru. Nah, mari ini kita saksikan ya gimana sih keseruannya, pengalamannya, dan juga aktivitas yang ia lakukan di sana. Oke, selamat siang teman Abang. Siang. Oke, kali ini saya sama Abang siapa sih? Saya namanya Rizky Maulana. Oke, jadi benar ya Abang sebelumnya udah pernah relawan ke Batang Toru? Sudah. Oke, kira-kira Abang kemarin kesana berapa hari? Kita semalam ke sana 5 hari, Kak. 5 hari. Oke. Boleh diceritain nggak itu selama 5 hari ngapain aja, perjalanannya ke sana gimana gitu? Kalau perjalanan kita dari Pekanbaru, alhamdulillah aman-aman aja. Memang ada beberapa titik longsor di jalan, tapi alhamdulillah kita sampai di lokasi itu aman. Kalau untuk lokasi di sana masih berantakan lah, Kak. Ya, jenazah masih di mana-mana dan warga pun masih kebingungan. Di situ kita ada membuka posko juga. Kalau kita sendiri sih ada juga membantu evakuasi jenazah, Kak. Gitu. Berarti selama 5 hari itu memang estimasi 5 hari atau diperpanjang sampai 5 hari? Estimasi 5 hari, Kak. Estimasi 5 hari. Berarti sebelumnya memang udah penyaluran ke Batang Toru berarti ya? Itu warga-warga di sana gimana sih waktu pas menyambut Masnya dan yang lain? Kalau warga-warga di sana menyambut dengan senang hati sih, Kak. Karena kita pun buka dapur darurat di situ kan. Disitulah mereka berkumpul makan. Itu aja sih, Kak, kalau daerah sana. Oke. Aktivitas yang Mas dan teman-teman lakuin di sana selama 5 hari apa aja kalau boleh tahu, ceritain dong. Dari pertama datang kita membuka dapur umum, membagikan sembako ataupun obat-obatan, keperluan anak bayi seperti pampers, susu, dan cemilan-cemilan. Terus kita membantu tim SAR untuk mengevakuasi jenazah. Itu berarti aja. kerjasama juga sama kerjasama dengan tim SAR, BRIMOB, dan TNI kita. Oke, gitu. Kira-kira seberapa parah sih Mas yang di sana, kayak Batang Toru tuh seberapa kacaunya gitu? Kalau seberapa kacaunya sih, Kak, itu di Batang Toru yang paling terdampak itu ada 2 desa, Kak. 2 desa? 2 desa, itu Desa Garoga dan Desa Huta Godang. Desa Huta Godang.
Berarti itu masnya yang ke sana atau fokus di sana atau langsung menyebar rata aja? Kalau kita fokusnya di Garoganya sih Kak, di Garoganya. Tapi kalau untuk pelayanan ambulan kita ke seluruhnya. Seperti semalam kita ada membantu pasien untuk melakukan cuci darah itu dari Desa Hutagodang. Itu. Berarti apa sih Mas yang paling bisa dibilang kesulitan yang selama 5 hari di sana gitu? Kalau kesulitan mungkin dari listrik dan obat-obatan sih Kak, Obat-obatan. yang mereka perlukan pada saat itu. Oke. Dan selama di sana biasanya apa sih tanggapan warga? Apakah ada yang sering ngeluh atau gimana setelah itu? Selama 5 hari selama Mas di sana? Kalau mengeluh mereka tidak ada, malah berterima kasih karena sewaktu kita pulang mereka kayak nggak percaya kok cepet kali pulang gitu. Oh malah justru kayak expect ya. Iya. Oke. Nah, berarti waktu pas masih mau pulang dan teman-teman lain mau pulang itu gimana sih reaksi mereka gitu warga-warga? Ya mereka pasti, khususnya kepala desanya itu merasa sedih Kak, karena kayak kita bangun dapur umum itu, dapur darurat itu, disitulah mereka bisa masak dari hasil donatur lainnya, di situ bisa kumpul-kumpul, itu sih yang buat mereka sedih Kak. Gitu, berarti kayak mereka juga sedih ya, Iya. bisa lagi gitu. Oke. Apa sih harapan Mas setelah jadi relawan di sana, ngelihat sendiri kondisi warga-warga di sana, ke pemerintah ataupun juga ke perangkat desa yang lainnya, mungkin boleh sampaikan ke kamera? Ya kalau harapan saya untuk warga di sana, untuk tempat tinggalnya segera dilayakkan karena mereka masih tinggal di bawah-bawah tenda darurat. Itu aja sih Kak yang paling memprihatinkan. Oh gitu, oke. Berarti tempat tinggalnya ya Pak? Iya, tempat tinggalnya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, mungkin pesan atau ke salam rindu mungkin ke warga-warganya mungkin yang nanti bakal ngelihat Masnya lagi mungkin. Kalau salam rindu untuk kepala desanya sih Kak sama perangkat yang lainnya, karena udah kayak nganggap kami itu saudara, teman. Ya di situ kami bisa cerita, curhat soal keadaan kampung mereka, warga-warga mereka gimana. Itu aja sih Kak. Oke, berarti udah akrab kayak keluarga Udah, banget tuh berarti ya Mas. Oke. Itu tadi teman-teman gimana keseruan, aktivitas dan juga gimana rasa syukurnya warga-warga Batang Toru di sana berarti ya Mas ya. Dan moga-moga banget nih yang disampaikan tadi sama Mas ya bisa didengar sama perangkat desa dan juga dari instansi pemerintah lainnya gitu. Ya itu dia tadi teman-teman keseruan di salah satu relawan yang sudah ke Batang Toru. Gimana keseruan lainnya kita lihat selanjutnya di DTV. teman-teman, selamat siang. Kali ini masih sama saya nih di DT Peduli ya tentunya. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya barengan sama Kepala Kantor DT Peduli. Assalamualaikum Kakak. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke, kalau boleh tahu saya dengan siapa nih Kak?
Biasa dipanggil Winda aja. Oh, Winda. Oke, Kak Winda ya. Iya, boleh. Kak Winda kan salah satu kepala kantor di DT Peduli nih. Kalau boleh tahu, kakak ini udah berapa lama sih jadi kepala kantor di DT Peduli? Kalau di DT Peduli alhamdulillah sudah mau jalan 4 tahun sebagai kepala kantor. Cuman kalau di DT Peduli sendiri sejak tahun 2020. Oh, ya berarti udah lama perjalanan karir kakak berarti ya? Alhamdulillah. Oke, boleh diceritain udah kak dulu gimana sih dari perjalanan kakak sampai jadi kepala kantor segala macamnya? Masya Allah, ya. Sebenarnya menjadi seorang kepala kantor tuh buat saya suatu pencapaian yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya gitu ya. Dari awal saya lulus kuliah, saya berpikir untuk ya udah kerja di tempat biasa aja gitu. Namun ternyata Allah menjebloskan saya gitu ya ke dunia kemanusiaan. Awalnya memang saya terjun di dunia kemanusiaan pertama, kemudian lembaga sebelah, kemudian saya pindah, kemudian ini lembaga ketiga. Oh, lembaga Ketiga yang saya masukin. Karena mungkin memang sudah punya pengalaman sebelumnya di lembaga-lembaga sebelumnya, alhamdulillah dipercayakan menjadi staff, kemudian ya dari bawah ya naik ya dari staff, kemudian dari manajer dan dipercayakan menjadi seorang kepala cabang. Oh, Masya Allah, keren banget berarti Kak Winda ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kamu boleh jelasin nggak sih DT Peduli itu apa gitu? Baik, DT Peduli adalah Lembaga Amil Zakat Nasional. Jadi Lembaga Amil Zakat Nasional ini adalah tugasnya menghimpun dana zakat, infak, sodakoh dari masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk menyalurkan dana infak, zakat, infak, sodakohnya kepada lembaga yang berwenang gitu. Nah, jadi selama ini kan kita sudah punya kewajiban untuk menunaikan zakat. Zakat kan memang harus kita tunaikan gitu ya ketika sudah capai nisab dan haulnya gitu. Nah, banyak dari masyarakat itu yang menyalurkan sendiri gitu kan. Nah, tapi dengan adanya lembaga zakat ini yang berusaha untuk membantu masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya tadi gitu. Nah, jadi kami punya SOP, punya kriteria seorang mustahik yang wajib dibantu dari dana zakat tadi. Karena kita nggak bisa sembarangan. Dana zakat itu kan harus terdiri dari 8 asnaf ya, dan kriteria-kriterianya itu harus berdasarkan Dewan Kepatuhan Syariah gitu. Nah, jadi masyarakat sebenarnya tidak diperkenalkan untuk memberikan langsung zakatnya dan lebih bagus menyerahkannya kepada Baitul Mal. Sama seperti zamannya Rasulullah dulu. Zamannya Rasulullah juga sama, menyerahkan ke Baitul Mal, baru Baitul Mal nanti menyerahkan kepada yang berhak seperti itu. Ya berarti memang jadi tangan kanannya gitu. Betul, ya kan? jadi tangan-tangan edukasi gitu. DT Peduli sendiri udah berapa tahun sih Kak berdiri gitu? Kalau di nasional, kalau nasional kita sejak tahun 99, namun kalau di Riau sendiri sejak tahun 2020 gitu. Jadi sebenarnya kita sudah ada dari ujung Sabang itu ada di Aceh paling ujung, kemudian yang paling ujung lagi ada di Makassar. Gitu. Berarti udah tersebar banyak berarti ya. Masya Allah. Dan selama dari tahun 2020 sampai sekarang 2025, apa aja sih Kak kegiatan yang udah dilakuin sama DT Peduli? Boleh dong ceritain ke teman-teman mungkin? Alhamdulillah banyak kegiatan ya yang kami lakukan. Salah satunya itu kami berfokus pada pemberdayaan dana zakat. Di zakat ini sebenarnya kan diperintahkan Allah agar kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Cuman dalam pengaplikasiannya zakat ini tidak bisa diberikan hanya cuma-cuma atau tidak bisa diberikan dalam bentuk yang konsumtif gitu ya. Misalnya kita hanya memberikan sembako dan sebagainya macamnya. Kalau kita memberikan dalam bentuk yang konsumtif, nanti masyarakat akan terbentuk mental, ya itu mental yang tidak mau berusaha gitu ya, tidak mau berkembang. Nah, makanya DT Peduli sendiri itu punya visi dan misi untuk pemberdayaan zakat yang lebih lagi di tahun 2025-2026 ini gitu. Nah, salah satu program pemberdayaan zakat di DT Peduli Riau itu boleh teman-teman lihat di depan kita ada produk UMKM
binaan kita ada keripik tempe. Kita sudah punya 2 rumah produksi, satu di Rumbai, satu lagi di Bengkalis gitu. Nah ini kita berdayakan ibu-ibu yang kurang mampu, baik duafa maupun dia janda gitu ya, untuk bisa berkarya di rumah seperti itu. Berarti memang mengajak untuk perempuan dan warga untuk bisa bergerak sendirinya gitu ya. Benar gitu. Jadi kita fokus kepada pemberdayaan ekonomi sebenarnya gitu ya. Tidak terlalu berfokus kepada konsumtif. Memang konsumtif ada juga gitu, pemberian layanan mustahik yang dia butuh segera gitu ya, kita berikan langsung gitu. Namun kalau misalnya kita lebih prefer memang kepada pemberdayaan zakatnya tadi gitu. Nah ini kan kalau boleh itu kan sekarang lagi ada mau relawan ke beberapa daerah lokasi ya kan Kak, gitu. Boleh dong ceritain gimana caranya ataupun kegiatan Kakak sampai bisa dapat donasi, bantuan. Nah, selain zakat sendiri, DT Peduli juga fokus kepada program kemanusiaan gitu ya. Kayak sekarang kita sedang terdampak saudara-saudara kita yang sedang terdampak banjir. Nah, itu kita juga ikut turun membantu. Jadi sebenarnya kita bukan hanya mengambil dana zakat juga atau mengedukasi dana zakat, tapi kita juga mengedukasi masyarakat untuk saling membahu membantu saudara-saudara kita yang lain gitu. Salah satunya bentuknya ya ini, alhamdulillah kami dipercayakan masyarakat, khususnya masyarakat Riau, untuk menyalurkan bantuan dari masyarakat Riau kepada yang terdampak bencana gitu. Nah, kalau untuk gerakan sendiri, alhamdulillah di awal Desember kemarin, ketika kita memang waktu tanggal 25 November itu kita dengar kabar itu kami langsung gerak, untuk memberikan bantuan emergensi pertama gitu di sana. Nah, untuk yang menginisiasinya pertama itu adalah teman-teman yang berada di cabang terdekat gitu. Salah satunya ada di Aceh, kemudian ada di Medan, dan ada di Sumbar gitu, ada di Sumatera Barat gitu ya. Nah, setelah itu 1 minggu setelahnya, setelah kami berkoordinasi dengan teman-teman di sana, memang memerlukan bantuan ya untuk proses evakuasi dan sebagainya macamnya, pendirian dapur umum gitu. Maka kami terjunkan 1 tim khusus di daerah yang memang waktu itu terdampak cukup parah di Desa Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah itu 1 tim kami berangkatkan ke sana. Setelah itu 1 minggu setelah itu, hari ini kami memberangkatkan 3 tim kembali. Sebenarnya kemarin kita udah berangkatkan 1 truk ke Tamiang, ke Aceh Tamiang. Kemudian hari ini insya Allah berangkat 2 tim lagi ke Sumatera Barat dan ke Tapanuli Tengah. Seperti itu. Untuk relawannya sendiri itu gimana sih Kak? Memang datang Kak atau memang dari tim Kak sendiri? Relawan, Masya Allah luar biasa, karena mungkin tergerak hatinya yang melihat saudara-saudara kita. Maka banyak yang memang menawarkan diri sebenarnya, mau dong ikut kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Nah ini juga kerjasama kita dengan teman-teman Ormawa, mahasiswa gitu ya. Kemudian banyak dari UMKM juga, ibu-ibu gitu ya, yang menitipkan bantuannya ke DT Peduli seperti itu. Masya Allah, berarti anak muda memang ikut tergerak berarti ya Kak untuk kegiatan ini. Tapi kita nggak sembarangan juga untuk ngiring tim, karena daerahnya itu termasuk yang cukup mengkhawatirkan gitu. Apalagi musim hujan tuh masih curah hujan masih tinggi. Jadi memang kami tidak sembarangan mengirimkan. Kalau teman-teman punya skill boleh datang, tapi boleh ikut gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya skill kerelawanan, itu kita nggak bisa lepaskan. Oke, berarti kan ada seleksi gitu ya berarti ya Kak. Apa sih harapan Kakak ataupun yang pengen sampaikan ke pemerintah juga mungkin barangkali atau ke teman-teman yang lain gitu? Mari silakan. Ya, buat teman-teman semuanya, kami dari DT Peduli Riau memohon dukungan kepada masyarakat Riau, terutama
agar program-program di DT Peduli Riau itu bisa terus berjalan, terutama untuk program-program pemberdayaan, kemudian layanan kemustahikan gitu. Dan kami berharap juga kepada pemerintah untuk turut bahu-membahu dalam memberikan kenyamanan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Nah, mungkin kalau pemerintah sendiri yang bekerja, ya kita juga sama-sama kesulitan gitu ya. Namun saya yakin kalau kelembagaan zakat berserta pemerintah saling bahu-membahu, saya yakin insya Allah Pekanbaru maupun Provinsi Riau itu bisa menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Moga-moga nih relawannya dan juga kegiatannya lancar terus ya. Amin, 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 amin. Itu dia teman-teman keseruan dari DT Peduli dan juga dengan Kak Winda tentunya. Nanti keseruan lainnya kita saksikan terus